Bab 3762. Pemimpin Su. Seorang kultivator di antara mereka memberanikan diri melangkah maju dan memberi penjelasan. Tidak tahu. Memang benar semua teman seiman dari Lembah Bintang baru saja bergabung dengan Liga Bantuan. Tapi meski begitu, karena sudah dianggap masuk, mereka pun berada dalam lindunganku. Kalian tidak diizinkan menindas dan menyiksa mereka sesuka hati, kata pemuda itu dengan nada dingin. Lalu bagaimana rencana pemimpin Su? Tanya kultivator itu sambil menggigit gigi. Sebagai perkumpulan yang memanfaatkan pelatihan sihir, tak dapat dipungkiri mereka juga memiliki emosi, sekalipun lawannya memiliki nama yang cukup besar dalam hutan pagi kabut. Tapi jika terdesak, mereka pun tidak akan sungkan. Begini saja, aku juga berikan satu kesempatan pada kalian. Kalian berenam maju bersama, asalkan bisa melepaskan diri dariku, aku anggap kalian diampuni. Setelah menghafal semua wajah orang di depan, pemuda itu berkata dengan nada datar. Pemimpin Su yakin, kata kultivator itu dengan mata terbelalak. Tentu saja, aku Geri Su tidak pernah sembarang bicara, kalian maju saja bersama-sama. 6 kultivator Villa Lixing yang tersisa saling menatap, setelah itu langsung berteriak sembari mengeluarkan berbagai ilmu sihir kepada Geri Su. Bersamaan dengan itu, badan mereka terus bergerak ke arah belakang. Dengar-dengar Geri Su sangat hebat, tetapi mereka tidak melawannya, melainkan langsung melarikan diri. Mungkinkah orang itu bisa menangkap semua dari mereka? Jurus kecil yang tidak berguna. Terlintas ekspresi remeh di wajah pemuda itu, sebuah pedang abadi mendadak berada dalam genggamannya. Setelah itu dengan sangat sembarang, energi pedang menyapu ke segala arah. Cahaya pedang menyebar bagai gelombang air, menembus semua ruang yang ada. Terdengar jeritan keras dari beberapa kultivator itu, badan dan kepala terlempar ke masing-masing arah. Pemuda berbaju putih kembali mengayunkan tangan, dalam seketika cincin-cincin di jari tangan para kultivator pun jatuh ke tangan mereka. Terima kasih banyak pemimpin Su, dan juga teman seiman yang satu ini. Melihat sudah terbebas dari bahaya, 3 orang dari Lembah Bintang menghela nafas dengan lega, segera memberi hormat pada Erikin dan pemuda itu. Mohon maaf, baru saja mendapat kabar kalian dalam bahaya, aku datang terlambat, kalian baik-baik saja kan? Pemuda itu mendarat ke permukaan tanah, lalu bertanya dengan suara lembut, meski kultivasi sangat tinggi, dia sama sekali tidak terlihat sombong, sebaliknya membuat orang merasa sangat nyaman. Kami baik-baik saja, untung saja ada teman seiman yang tidak dikenal ini, bersedia turun tangan menyelamatkan nyawa kami. Kata pemuda Lembah Bintang menunjuk Erikin dengan ekspresi wajah penuh haru. Teman seiman yang satu ini. Geri melihat ke arah Erik, pertama-tama melihat penampilannya, namun saat berbicara mendadak menyadari cincin perunggu di jari tangan Erik, ekspresi dalam mata sontak berubah. Maafkan perkataanku jika salah, apakah teman seiman baru saja tiba di hutan pagi kabut? Memang baru masuk ke sini, bagaimana teman seiman bisa menyadarinya? Kata Erikin dengan penasaran. Hehe, pantas saja, tidak terlihat sedikit pun energi bintang fajar dalam cincin yang teman seiman pakai, terlihat sama seperti baru masuk, itu saja alasan dibalik semua dugaanku. Kata Geri Su sambil tersenyum, lalu sedikit mengangkat jari tangannya yang sedang memakai cincin. Erikin pun mulai mengerti. Setelah dilihat-lihat, memang benar cincin yang dipakai orang-orang di sekitar sudah terisi oleh cahaya, terutama yang dipakai Geri Su. Tapi ini adalah bagian terdalam hutan pagi kabut,
Teman seiman baru saja masuk, bagaimana bisa langsung sampai di sini? Tanya Gary Su. Aku termasuk pelatihan tanpa partai, masuk tanpa posisi yang sewajarnya, melainkan langsung masuk dari sebuah ruang yang cukup padat, langsung tiba di tempat ini. Kenapa? Apakah tempat ini sangat istimewa? Kata Eric dengan sembarang. Mendengar Erikin adalah pelatihan tanpa partai, Gary Su menjadi semakin bersemangat. Bagaimana cara memanggil teman seiman? Hario Cheng. Teman seiman Cheng, ada yang tidak kamu ketahui. Bukan karena tempat ini istimewa, tetapi meski ada banyak kesempatan bagus di bagian terdalam hutan, bahayanya juga sangat besar. Jika teman seiman adalah pelatihan tanpa partai, juga terlihat tidak banyak mengerti tentang hutan pagi kabut, lebih baik gabung dengan Liga Bantuan saja. Kata Gary menawarkan. Benar, teman seiman Cheng, sebenarnya kamu tidak tahu apapun tentang tempat ini. Bergabung dengan Liga Bantuan sudah menjadi pilihan tepat. Kata pemuda dari Lembah Bintang menambahkan. Liga Bantuan yang didirikan pemimpin Su telah menggabungkan berbagai klan kecil dan kultivator pelatihan tanpa partai, meski tidak sebanding dengan Istana Bintang di berbagai daerah, tetapi berkat adanya kerjasama dan kedamaian, mereka tentu tidak akan membiarkan orang lemah ditindas. Kamu pun sudah melihatnya, di bagian terdalam hutan pagi kabut, ada banyak sekali perkumpulan yang tergabung dari belasan orang kultivator. Jika jumlah terlalu sedikit, kita mudah ditindas atau bahkan dibunuh secara kejam. Pemuda Lembah Bintang itu benar-benar berharap Erikin dapat bergabung dengan mereka. Erikin mampu bertindak melawan Villa Lixing di saat dirinya mengalami ancaman nyawa, cukup untuk menunjukkan sifat dalam hatinya. Apalagi mereka bertiga juga baru tiba. Jika bergabung bersama dalam Liga Bantuan, kelak pasti bisa saling membantu. Dan hal ini juga membawakan keuntungan untuk Eric. Erikin malah mengerutkan kening setelah mendengarnya. Situasi berubah begitu cepat, rasanya sedikit di luar dugaan. Liga Bantuan. Seharusnya tidak ada perkumpulan itu di daratan Jeoshu. Bisa dipastikan Gary Su yang mendirikannya di dalam hutan pagi kabut itu. Bicara soal perkumpulan itu, Eric sama sekali tidak memiliki kesan baik. Baik di Bintang Biru maupun daratan dunia dewa, setiap perkumpulan yang menarik para pelatihan tanpa partai untuk bergabung dan menjanjikan keuntungan-keuntungan, pasti tidak menyimpan maksud baik. Awalnya dia hanya berpikir menyelamatkan kultivator Lembah Bintang demi menggali informasi tentang aturan hutan pagi kabut dari mereka. Alhasil tak disangka, tiba-tiba muncul sebuah Liga Bantuan, situasi menjadi sangat kacau. Terhadap perkumpulan seperti itu, dia selalu hormat namun berusaha menjauhkan diri, memang sudah seharusnya ditolak dengan cara halus. Hanya saja, setelah berjalan selama 1 jam lebih, dengan susah payah bertemu kultivator, jika ditinggalkan begitu saja, entah perlu berapa lama lagi baru bertemu orang lain. Eric juga merasa tidak bisa terus-menerus mengulur waktu dalam memahami hutan pagi kabut itu, harus mencari tahu semuanya secepat mungkin. Teman seiman Cheng, Liga Bantuan hanyalah perkumpulan yang bersifat fleksibel. Setelah bergabung, kamu bisa kemanapun dengan bebas, juga tidak ada larangan apapun. Teman seiman Cheng tidak perlu cemas akan apapun. Bagaimana jika kamu ikut kami jalan sesaat dulu? Jika ingin pergi, silahkan pergi kapanpun itu. Melihat Eric sedikit ragu, Gary Su pun berkata sambil tersenyum. Kedua mata Erikin sedikit berputar. Perkataan Gary memang membuatnya berhasil ambil keputusan. Dia tidak tertarik untuk bergabung, namun jalan bersama, rasanya boleh-boleh saja. Jika begitu, maaf sudah mengganggu, kata Eric sambil memberi hormat dengan kedua tangan.
Jika bebas kemanapun, dia pun bisa menetap untuk sementara, setidaknya pergi setelah memahami seluk-beluk hutan pagi kabut. Melihat Erik memilih untuk menetap, Gary pun tersenyum ramah. Sudah sewajarnya pelatihan tanpa partai ragu untuk bergabung, tetapi asalkan Erik ikut bersama untuk sementara waktu, dia percaya Erik pasti akan memilih terus bersama kelompok. 3 kultivator dari Lembah Bintang pun sangat senang mendengarnya. Pemimpin Su, sebenarnya yang mengejar kami tidak hanya berjumlah 6 orang, masih ada seseorang tergeletak di tanah, tepatnya ketua dari kelompok mereka, teman seiman Cheng lah yang membunuhnya. Seharusnya cincin dia masih ada bersamanya, kata pemuda dari Lembah Bintang. Energi bintang fajar yang ada padanya pasti terbanyak di antara semua. Beberapa orang itu pun mendarat perlahan. Tatapan mata Gary Su tertuju pada mayat si botak, melihat bekas putus di leher yang sangat tajam. Terlintas ekspresi kaget dalam kedua matanya. Hanya ada satu luka di tubuh si botak. Ini artinya Erik Qin berhasil membunuh murid terhebat dari Villa Lixing hanya dengan 1 jurus. Bersambung.